siang semua, kembali lagi bersama saya Mekar Mutiara Hakim. Dalam beberapa menit ke depan saya akan menemani Anda mengulik sekilas tentang pemilihan kepala desa. Seperti yang kita tahu, pemilihan kepala desa, setiap desa pasti berbeda-beda dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaannya. Di sini saya sudah memiliki beberapa rekan yang akan memberikan kita informasi. Yang pertama ada rekan saya Jane Dianova Purba. Kepada Jane saya persilahkan. Saya Jane Dianova Purba dengan NIM 210906028 dari Universitas Sumatera Utara. Ini saya sudah berada di tempat kediaman Pak Kepala Desa Negeri Dolok, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Simalungun. Dan tujuan saya yaitu untuk mewawancarai terkait pemilihan kepala desa. Shalom, selamat malam Pak. Selamat malam. Silakan duduk. Di sini saya sudah berada di tempat Bapak Kepala Desa terkait untuk menanyakan mengenai pemilihan kepala desa. Sebenarnya Pak, di sini saya sudah sekitar jam 2 siang tadi ke rumah Bapak, namun saya dengar informasi bahwasanya perangkat Bapak mengatakan Bapak pergi ke rapat untuk ke Kabupaten Simalungun. Apakah betul ya Pak? Ya benar, saya masih baru nyampe jam-jam setengah 9 tadi. Makanya saya saat ini berbaju dinas. Ketepatan adik datang. Apakah ada yang bisa saya bantu, Dek? Ada Pak, di sini saya ingin menanyakan terkait mengenai pemilihan kepala desa. Yang pertama itu menurut Bapak tahapan mau menjadi kepala desa itu seperti apa ya Pak? Coba. Tahapan menjadi kepala desa yang pertama-tama kita mengadakan rapat di desa negeri-negeri Dolok ini bersama dengan BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sekaligus membentuk panitia pencalonan kepala desa. Setelah terpilih ketua pemilihan kepala desa dan anggotanya, baru diumumkan tanggal berapa pendaftaran calon kepala desa. Setelah kita mendaftar menjadi kepala desa, barulah kita mengadakan kampanye dan berpolitik mendekati masyarakat. Dan setelah mengadakan kampanye, kita mengikuti program kampanye Minggu Tenang dan kita tidak bisa berkampanye lagi. Dan setelah itu, selang 2 minggu ke depan, barulah diadakan pencoblosan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh panitia dan masyarakat langsung, umum, bebas dan rahasia, dan tidak boleh ada pemaksaan kepada peserta yang memilih dan tidak bisa melakukan money politik. Itulah langkah-langkah mau menjadi kepala desa. Jadi yang lain apa, Dek? Kemudian apa persyaratan untuk menjadi kepala desa Pak? Persyaratan mau menjadi kepala desa sebelumnya kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak dicabut hak politik memilih dan dipilih, dan tidak terlibat dalam suatu masalah, dan tidak bisa berpolitik curang, harus jujur dan tidak bisa bermain money politik dan berpolitik mengkambing hitamkan orang, dan tidak boleh memburuk-buruki lawan politik. Itulah politik yang sehat. Antara tujuan kita adalah demokrasi yang murni dan bersih. Itulah, Dek. Sekian. Kemudian persyaratan menjadi kepala desa seperti apa ya Pak?
Kalau persyaratan menjadi kepala desa, pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengurus SKCK dari kepolisian dilanjutkan ke Polres. Dan ketiga, mengurus surat kesehatan. Keempat, mengurus surat dari kejaksaan dan pengadilan bahwa hak pilih dan dipilih tidak sedang dicabut dan sebagainya. Sudah berapa lama ya Pak Bapak menjadi kepala desa di sini? Iya, kalau saya menjabat sebagai kepala desa di Desa Nagori Dolok ini sudah kisaran 5 tahun. Dan di dalam 5 tahun itu sudah banyak saya mengalami apa yang dialami oleh masyarakat negeri Dolok. Kemudian menurut Bapak, mengapa Bapak mau menjadi kepala desa dan apa tujuan Bapak menjadi kepala desa? Saya mau menjadi kepala desa lantaran saya bercita-cita memakmurkan masyarakat negeri Dolok ini dari ketertinggalan tentang surat menyurat, adat istiadat, dan selalu saya ikuti. Dan tujuan saya menjadi kepala desa, kalau Tuhan Yang Maha Esa memberkati, saya ingin bercita-cita memakmurkan masyarakat negeri Dolok di bidang pertanian. Contoh, membangun infrastruktur menuju ke kebun masyarakat supaya akses menuju ke jalan besar lancar. Ketika lancar perkebunan masyarakat akan makmur. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Semoga sukses. Sekian dari hasil wawancara saya. Terima kasih kepada rekan saya yaitu Jane yang telah memberikan kita informasi yaitu dari Desa Nagori Dolok. Selanjutnya mari kita simak penjelasan rekan saya yang kedua yaitu RT Riang Handayani Golo dari Desa Marindal 2. Kepada RT saya persilahkan. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana proses pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Marindal 2? Pertama itu saya perkenalan dulu nama saya. Nama saya itu Ahmad Supriyadi. Jadi saya sini sebagai ketua panitia pemilihan kepala desa. Prosesnya itu kalau di zaman Covid ini berbeda sama 4 tahun 2020. Adapun perbedaannya di mana? Kalau sebelum musim Covid, dia pemilihannya langsung dia per dusun, satu tempat, satu dua dia langsung per dusun. Kali ini karena masa Covid dia diubah, dia dibuat per TPS. Jadi tidak bergabung lagi untuk menghilangkan kerumunan. Jadi setiap dusunnya itu dibagilah TPS-nya, satu TPS itu maksimal 500 pemilih. Jadi kalau kita Marindal 2 itu jumlah pemilihnya itu 11.500. Bagi dengan TPS-nya per TPS itu kita 23 TPS. Jadi di sebaran dusun kita dari dusun 1 sampai dusun 9 kita tersedia 23 TPS. Dengan jumlah pemilih rata-rata 500 pemilih setiap TPS. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada kendala-kendala yang dialami selama proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Marindal 2? Kalau kendala sih bisa, nah setiap proses demokrasi itu pasti ada kendala. Contoh, kita kendalanya satu, pertama di masalah daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara kita itu diacu pada daftar pemilu 2019. Sudah kita kerjakan pertengahan babak, artinya sudah kita kerjakan 2 minggu, nanti ditukar. Nah, DPS kita ditukar lebih akurat, dia pakai data pemilih apa tuh namanya? Data potensial pemilih. Yang itu apa? Jadi terpaksa kita tak ulang. Itu yang kendala pertama sama panitianya. Kendala kedua yang paling penting. Ini perlu dicatat juga ini. Kendala kedua yang paling penting, kurangnya partisipasi masyarakat untuk mendaftar sebagai pemilih.
Itu dari yang kedua. Untuk pertanyaan ketiga, berdasarkan data yang ada, masih adakah masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memilih? Kalau masyarakat itu banyak juga ya, karena rata-rata pemilih kita itu biar dari pilpres, pilkada, pileg, rata-rata itu kan cuma kehadiran pemilih itu rata-rata 70%. Nah, itulah tertinggi yang ada 70%. Nah, jadi sisanya itu 30%. Mungkin pilkada sini pun mungkin sekitar segitu juga. Mungkin sekitar diprediksi sekitar 70% lah. Karena kebetulan kita kan kandidatnya cuma 2. Jadi nggak semua masyarakat ikut memilih ya Pak? Nah, Tapi faktornya bukan karena hak pilihnya nggak dipakai. Ada banyak faktor. Dia bekerja. Libur kan hanya di desa Merdeka 2 karena demokrasi. Tapi dia kerja di Medan. Medan nggak mungkin kasih dia libur. Sehingga dia nggak bisa datang ke TPS. Betul yang katakan Ketua tadi. Itu rata-rata kalau kita di pemilihan umum, itu bahkan cuma 50% partisipasi pemilih. Kalau di pilkada mungkin sampai ke 70% karena calonnya langsung tetangganya atau siapanya gitu. Itulah apa? Kurang lebih itulah nama yang saya buat. Terima kasih kepada rekan saya yaitu RT yang memberikan kita informasi dari Desa Marindalu. Baiklah, selanjutnya mari kita simak dengan rekan saya yang ketiga yaitu Fahri Fadil. Kepada saudara saya persilahkan. Ini saya bersama dengan seorang narasumber yaitu Pak Juni Diandi. Beliau ini adalah masyarakat desa di desa Jawi-Jawi, Kabupaten Asahan. Baik Pak, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi pemilihan kepala desa di desa Jawi-Jawi ini Pak. Mungkin pertanyaan pertama itu bagaimana keadaan pemilihan kepala desa di desa Jawi-Jawi ini Pak? Keadaan pemilihannya aman, lancar. Dikarenakan petugas-petugas kami di KPPS mereka sigap karena orang-orang yang sudah berpengalaman dari tahun ke tahun. Jadi prosesnya aman, lancar. Oh, baik Pak. Mungkin di pertanyaan keduanya itu kan Bapak kan mungkin sudah lama tinggal di lingkungan ini Pak. Dan juga sudah mengenal lingkungan ini baik di infrastruktur, lingkungan dan lain-lain. Mungkin kriteria seperti apa yang dibutuhkan desa Jawi-Jawi ini Pak? Kriteria pemimpin yang desa Jawi-Jawi butuhkan yang pertama itu berintegritas, jujur, amanah. Terus dia mampu memajukan desa Jawi-Jawi ini ke arah yang lebih baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Apakah tingkat partisipasi di desa Jawi-Jawi ini sudah cukup tinggi atau masih banyak orang yang tidak melakukan haknya atau golput? Partisipasi pemilu di Jawi-Jawi 80-90%. Sedangkan yang golput kebanyakan itu orang tua. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf menyita waktunya. Saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih kepada saudara Fadil. Selanjutnya mari kita simak kesimpulan terkait pemilihan kepala desa. Kepada rekan saya yaitu Juan Afrija, saya persilahkan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilihan kepala desa di setiap desa berbeda-beda. Setiap desa memiliki syarat dan ketentuan tertentu dalam proses pemilihan kepala desa. Adanya perencanaan terlebih dahulu, siapa yang akan menjadi kandidat dan kapan pemilihan dilakukan. Kemudian, tahap pelaksanaan pemilihan yang dilakukan di TPU. Pemilihan kepala desa juga dilaksanakan sesuai dengan pemilihan umum yang dasarnya bersifat langsung, umur, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Upaya yang dilakukan untuk melancarkan proses pemilihan kepala desa yaitu dengan membentuk suatu tim yang bertugas sebagai kelompok yang mengawasi dan menyukseskan pelaksanaan pemilihan, dimulai dari ketua panitia, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi lainnya. Kelompok tersebutlah yang memegang peranan penting dalam proses awal hingga akhir pemilihan kepala desa. Kemudian, pihak lain yang ikut serta dalam mencapai terwujudnya pemilihan kepala desa, yaitu masyarakat desa. Dalam hal ini, masyarakat desa melaksanakan haknya untuk memilih sesuai dengan kriteria kandidat yang diinginkan oleh masing-masing masyarakat desa. Namun, yang sering menjadi kendala, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilihan seperti ada yang tidak memilih atau golput, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti penduduk desa yang tidak bertempat tinggal di desa, dan sebagainya.
Baiklah, sekian informasi dari saya dan rekan saya berikan. Terima kasih telah menyaksikan berita pada siang hari ini. Saya Mekar Mutiara Hakim izin undur diri. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.